wahyu dari Tuhan. Maka ketika umat Islam mendengarkan wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, lalu mereka mentaati apa yang disampaikan Nabi Muhammad, menyembah Muhammad. Standar janda kau. Standar janda kau. Padahal Al-Quran memberikan disclaimer dari itu. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan dia adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ketaatan kepada apa yang disampaikan Nabi adalah ketaatan kepada Allah yang telah memberikan berita tersebut kepada Nabi. Jadi standar ganda kau itu telah menjebak dirimu sendiri. Dengan definisi abal-abalmu, kau secara tidak langsung mengakui Paulus Tuhanmu. Bahkan kalau kita baca berbagai macam kontradiksi ajaran Paulus dan Yesus, itu kau nggak bisa ngelak bahwa sebenarnya yang kau tuhankan Paulus bukan Yesus. Pertama tadi, bahwa Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Paulus mengajarkan kepada non-Bani Israel. Kemudian Yesus mengatakan hukum Taurat masih berlaku. Dia tidak datang untuk menghapus kitab para rasul. Tetapi Paulus mengatakan matinya Yesus di kayu salib untuk menghapus hukum Taurat. Makanya kau bebas sekarang. Mau apapun kau telah ditebus dengan kematian Tuhan itu. Tuhan kau rendahkan jadi manusia, yang telah rendah jadi manusia kau rendahkan jadi binatang korban, berjenis domba, kau sembelih, kau makan daging, kau minum darahnya, lalu kematiannya kau genapi dengan kematian yang terkutuk. Ini ajaran ulti penghinaan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya Adi. Izin host, saya juga ada pertanyaan host untuk Bang Edi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Oke. Oke ya. Kemudian, bagaimana kontradiksi ajaran antara Paulus dan Yesus? Saya angkat lagi. Ini kau jawab, jangan lari-lari kau. Tentang Matius 5:19-20. Apa kata Yesus? Yesus itu adalah satu-satunya pemberi pemberitaan Injil. Sedangkan Paulus mengaku bahwa Injil itu berasal dari dirinya. Galatia 1:8, Ibrani 2:1-4. Kemudian Yesus berkata bahwa roh Allah ada di tangan kita, di tangan Yesus. Tetapi roh Yesus ada di tangan Paulus. Gila nggak ini? Roh Allah ada di tangan Yesus, roh Yesus ada di tangan Paulus. Jadi Paulus ini apa, Dis? Itu tercatat di Kisah Apostolos pasal 16 ayat 7. Kenapa Paulus bisa mengatakan roh Yesus ada di tangan dia? Apakah dia Tuhan juga, Dis? Ini ajaran apa ini? Ajaran menyembah Tuhan manusia, lalu Tuhan manusia ini berubah menjadi Paulus sekarang. Jangan lari kemana-mana dulu. Kau selamatkan narasimu bahwa Paulus benar-benar apostolos, bukan Tuhan. Itu sudah Baru habis, mau borong kita lagi. lanjut. Apa nggak cukup 3 menit? Mau diborong terus? Baik, ya. Jadi si Ali ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Makanya ketika mentaati Muhammad itu sebenarnya bukan mentaati Muhammad, tapi mentaati Allah. Karena yang dikatakan Muhammad itu wahyu dari Allah. Nah, kalau memang yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, masa Muhammad ditegur sama Allah karena apa yang dia katakan? Coba pakai logikamu ya. Kalau Muhammad itu selalu mengatakan apa yang diwahyukan oleh Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad untuk sesuatu yang Muhammad ucapkan? Coba, ngeri ya itu. Di mana logikamu? Bolak-balik hancur, bolak-balik itu logikamu. Ya. Di dalilnya nih, An-Najm 3 ayat 4. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Bahkan kalau kamu baca hadis lagi, ada hadis bunyinya begini. Jadi Muhammad itu, waktu itu ada seorang pengikutnya ya, yang bernama Abdullah bin Amr. Dia selalu menulis apapun yang keluar dari mulut Muhammad. Kemudian ditegurlah si Abdullah bin Amr itu sama orang Quraisy. Masa kamu tulis semua yang dikatakan oleh Muhammad? Karena sedangkan Muhammad itu manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka dia ngadu kepada Muhammad dengan perkataan begini, wahai Rasulullah, begini-begini dan begitu. Terus Muhammad ngomong apa? Nih, perhatikan Muhammad ngomong gini, tulislah demi Allah. Bayangkan Muhammad ngomong demi Allah. Demi Allah, tidaklah keluar darinya, sambil menunjuk mulut Muhammad. Ini Muhammad menunjuk mulutnya sendiri. Tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Bayangkan nih, Muhammad ngomong demi Allah, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tapi Muhammad ditegur sama Allah gara-gara apa yang keluar dari mulut Muhammad. Ngeri gak itu kawan? Ngeri.
Ngeri kawan. Jujur balik kita. Pokoknya kalau kalau dibaca di sini makin pusing kepalanya. Pusing gitu. Ya. Ngeri kawan, ngeri. Ya. Muhammad ngomong tidak keluar darinya sambil nunjuk mulut itu diucapkan demi Allah loh. Kecuali kebenaran. Gara-gara omongan yang keluar dari mulut Muhammad, petani di Madinah gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad tuh. Ada itu narasi di hadis itu. Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, dia gagal panen. Terus Muhammad ngomong apa? Kalian lebih mengetahui urusan dunia. Lah kalau kalian ngerti urusan dunia kan kenapa kemarin lu ngomong? Hah? Bukannya lu ngomong tidak keluar dari mulutmu kecuali kebenaran. Sekarang kamu ralat omonganmu. Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Petani kurma gagal panen gara-gara Muhammad. Ngeri gak itu kawan? Dari mulut yang sama ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Dari mulut yang sama orang gagal panen gara-gara ngikutin perkataannya. Dari mulut yang sama Muhammad ditegur sama Allah di dalam At-Tahrim ayat 1. Gara-gara apa yang keluar dari mulutnya. Ngeri kawan, ngeri kawan, ngeri. Jadi Ustadz Unggul masuk ke closing statement aja ya, nggak ada ujung ini. Saya memberikan pertanyaan nggak dia tanggapi. Karena udah babak belur ya. Iya, begini ya. Ini contoh babak belur nih. Karena udah babak belur ya. Saya 3 menit, kemudian Eris 3 menit. Oke, ini nih. Contoh bagaimana definisi Edis akan menghancurkan diri. Enggak ada Bang Ali, sebentar. Izin. Oke. Izin Bang Ali sih izin. Oke. Enggak pengen ada moderator. Ben Abraham kan bagus tuh, moderator adil juga. Oke. Jadi ada wasitnya lah. Aku tetap di timer aja. Tapi terserah. Ya udah. Saya ingin closing statement. Karena udah panas dan pusing dengerin Edis ya. Selanjutnya. Belur saya gitu makanya langsung. Oke. Diam. Waktu saya nih. Oke, gini ya. Bahwa ketika ada yang bisa menghapus dosa, ada narasi-narasi Edis mengatakan bahwa umat Islam meyakini bahwa ketika mereka beribadah tawaf di Baitullah Ka'bah, bahwa Ka'bah tersebut bisa menghapus dosa mereka. Itu ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel, nabi-nabi Samawi untuk mengelilingi bait suci, bukan Mazmur nanti saya buka ayatnya. Ini ayat ini yang ingin saya Edis nggak pernah baca kayaknya. Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kotoran lembu jantan adalah penghapus dosa dalam ajaranmu. Jangan pernah kau lupakan ini. Kotoran lembu jantan yang dibakar habis di luar perkemahan bisa menghapus dosamu. Kotoran saja bisa menghapus dosamu, lalu kau paksakan Tuhan harus mati di kayu salib dengan kematian terkutuk untuk menghapus dosa. Padahal kotoran lembu bisa menghapus dosa. Ini ajaran yang merendahkan Tuhan untuk mati menghapus dosa, padahal dalam narasi yang sama kitabnya menjelaskan kotoran lembu bisa menghapus dosa. Bayangkan teman-teman, ada tertulis dalam kitab dia kotoran lembu yang dibakar bisa menghapus dosa, tapi Paulus and the gang menyatakan bahwa kematian Tuhan yang jadi manusialah penghapus dosa. Memaksakan Tuhan harus mati biar menghapus dosa. Tuhan sudah direndahkan jadi manusia, direndahkan jadi binatang ternak, menjadi domba. Yohanes 1:29, lihatlah domba Tuhan penghapus dosa manusia. Kurang ajar memang. Udah jadi manusia, udah jadi manusia, jadi domba, kemudian disembelih. Lalu nggak tanggung-tanggung. Nggak ada waktunya, ngeri. Dikatakan kematiannya kematian terkutuk. Dengan kematian terkutuk, ternyata menghapus dosa mereka. Padahal kotoran sapi yang dibakar di luar perkemahan bisa menghapus dosa. Hancur ini. Kontradiksi antara satu sama lain ayatnya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak mana nih, Dis? Yang menghapus dosa itu kematian Tuhan atau kotoran lembu yang dibakar? Kenapa nggak kau kumpulkan kotoran lembu sebanyak-banyaknya, lalu kau bakar sesuai dengan jumlah dosamu? Ngapain kau korbankan Tuhan yang jadi manusia untuk kau sembelih untuk menghapus dosa? Ini ajaran pagan, Dis. Pengorbanan darah dan daging itu ajaran pagan. Gak ada waktunya nih, ngeri kalau saya ngomong. Oke. Saking ngerinya. Iya, ngeri. Botolmu ngeri. Botolmu itu ngeri. Udah belum? Udah, lanjut. Baik. Jadi ya,
diskusi kali ini si Ali sudah menyerah katanya. Dia katakan disudahi saja. Gimana Ditutup. saya menyerah? Tadi Nggak, katanya kamu satu bilang pun sudah tutup. Gimana pertanyaan sih? saya tidak kau jawab. Sekarang kau jawab. Gimana sih? Kontradiksi Paulus ketika dia menyatakan temanya apa? Temanya apa? pernyataan Temanya katanya mengilah. pertanyaan saya tidak satu pun kau ngeri. jawab Jangan bahwa dipotong dulu Ali. Padahal Kau waktu- punya room, jangan kok- main potong lah. kok Takut dia. Takut dia, Ger. datang yang lebih botol lagi nih. Takut dia, Ger. Kalau saya ngomong dia Sekarang takut. kau jawab, kau menuhankan Paulus tidak dengan Ngeri kan, Ger? dengan definisi Ngeri kau itu. memang, Ger. Ngeri, Ger, kalau saya ngomong, Ger. Ngeri. Ngeri. Jangan main potong dulu. Iya. Ali. Gimana- Kasih Gimana nggak ngeri? Ngeri memang, Ger. Ngeri. Penyembah Paulus, Ngeri, kau jawab. Abraham. Penyembah Kalau Paulus. dia Jadi 2:20 itu apa yang moderator ngeri aja, kalau Ben. gitu? Runtuh iman mereka. biarkan Ger, dia kalau ngomong Ger. dulu. Apa? Apa? Al-Sidik, Apa yang biarkan ngeri? dia ngomong dulu Al-Sidik. Efesus 5:21 untuk menghormati Kristus hendaklah Inilah kamu taat kebiasaan kepada rumus satu muslim. sama lain. Kalau saya ngomong itu ngeri memang. Yang lain diam mute. Biar dia ngomong dulu. Saya lanjutkan, Nanti ya. skakmat kau, Saya nanti lanjutkan. skakmat Ngeri, kau, ngeri. Sidik kau Baik. marah. Baik, Ah, jelas. banyak. Baik, Kalau Dia- kau nggak senang cari aku Sidik. Saya pikir 10 tahun ada kemajuan. Saya Lanjutkan, tunggu-tunggu ya. ini debat dari tadi ternyata kosong. Jadi Tidak ada pertama-tama kemajuan. Sama saja 10 tahun lalu ngeri nih. begitu. Ngeri nih memang ini. Kalau saya ngomong ini ngeri. Kalau saya ngomong apa itu kok ngeri-ngeri? saking ngerinya kalau saya ngomong harus Taatlah dipotong. kepada suami seperti taat Kasih kepada Tuhan. kesempatan kan tadi udah memang. girilan Ali. Iya, Ali, Ger. kau kan punya Ini room. mau closing. Diam dulu semua. Kau malu, Ini mau kau punya closing. room Ger, kayak mulut gitu lu kita di Ali. sekolah yang gagar. Ya, tapi gini Bang Ben, closingnya itu jangan framing. Kalau framing kita bantai. Baik, ya. Jadi tema yang 2 jam yang lalu si Ali kan ngomong, saya akan sendirian, tidak boleh ada yang masuk, tetapi diingkari sama dia karena memang si Ali memang modal pecundang. Ya. Weh, Kemudian yang kedua, botol. Loh, Kok nggak ngaku nih. setengah jam saya tunggu kamu di sini. Saksi yang tak ngomong, boleh gitu. saksi yang ngomong mana? Coba, Saksi, saksi yang Bang Ben, ngomong. Bang Ben coba Nggak cerita Bang boleh Ben. begitu. Bang Ben, Saksi, Aku kamu kan diam ngomong gini. aja loh. Bentar. Bang Ben, Saya, coba cerita Bang Bang Ali Ben. bilang, Bang Aku Ben, Bang Ali di bilang, timer. dengerin. Kalian minta Kan minta dia kita menang kan? Diam. Inilah kebiasaan pendebat Diam. muslim. Kalian minta Potong. Ger, lu diam Ger. Lu nggak tahu apa Ger. Diam. Jangan Kalian main minta potong kita menang dulu. kan? Kalau Diam lu Ger, lu Ali, nggak tahu kau apa. malu. Diam. ngeri kalau saya ngomong itu Ali, ngeri. kau malu punya room. Diam Oke. lu. jelasin Bang Ben. Turunin Bang Ali cuy. cuma bilang. Ngeri memang diturunin. Jadi kamu berdebat berdua dengan saya, bukan satu komal berdua dengan saya. Ya diksinya dipahami. Oke lanjut. Si Ali ngomong 2 jam yang lalu, dia ngomong gini, nanti jam 8 debat dengan saya di botol. tempat Ya saya. debat berdua dengan Tidak saya. akan ada orang lain yang masuk. Setengah jam saya tunggu kamu, Paham makanya nggak sih saya sama Ali, Eh, apa tadi saya tidak datang, ternyata kamu setengah masih jam, siaran. setengah jam saya tunggu kamu. Dengar Ali, Makanya naik. pertama maka- saya datang, pertama eh. saya datang kamu di channel siapa? Iya, terus saya buka komal setengah jam saya tunggu kamu. Ya, Gak datang-datang gara-gara kamu. kamu nggak menepati janjimu. Saya Dan datang saya datang tepat jam 8. Tai Kamu mau ada jam di 8. channel. Saya ada, Jam kamu ada di 8 jam 8.10 saya masih live itu. Kamu belum datang. Benar-benar si Ali nih. Jam 8.10 saya masih live, kamu belum Saya jam datang. 8 datang, kamu di channelnya si Jangan banyak banyak framing di Aswaja. sini. Gara-gara Ya, kamu di closing, channelnya closing, Aswaja, saya Jangan- pergi. Oke, jangan banyak framing di sini. Kalau masih mau banyak diskusi cerita, kita Pak. lanjut. Sudah closing sana closing. Baik. Banyak saya cerita lanjutkan. pula kau. Saya lanjutkan ya, jangan ada yang ngomong ya. Jadi tema menurut hari ini adalah mengilahkan Yesus dan mengilahkan Muhammad. Nah, untuk mengilahkan Yesus tadi sudah diakui ya bahwa Yesus itu memang diilahkan. Nah, pertanyaannya apakah Muhammad diilahkan? Semua umat muslim menjawab tidak. Karena apa? Logikanya gini, karena Muhammad bukan Allah dan Muhammad bukan pencipta, maka tidak ada yang mengilahkan Muhammad. Loh, sementara Isa itu bukan Allah, Isa bukan pencipta, tapi diilahkan bisa. Hawa nafsu itu bisa diilahkan, padahal hawa nafsu itu bukan pencipta. Nah, ini logika pincang macam apa yang dibangun teman-teman muslim? Karena Muhammad bukan pencipta, maka Muhammad mustahil dituhankan. Loh, Isa juga bukan pencipta. Matahari juga bukan pencipta. Batu bukan pencipta. Ya, duit bukan pencipta, tapi bisa diilahkan.
Hawa Iya. nafsu bisa diilahkan. Kotoran lembu bisa kau ilahkan itu. Sekarang Kotoran ngeri lembu kan? yang kau bakar Ngeri nih, katanya bisa saya kau ngomong. ilahkan. Ngeri, katanya saya ngomong nih. Ngeri kan? Betul. Coba nih, bayangkan teman-teman nih, lihat nih. Katanya saya ngomong, Kotoran waktu saya lembu, ngomong, kotoran, punya itu. kotoran lembu jantan yang dibakar di depan Ali. perkemahan Yang dulu kau biar dia ngomong. bisa diilahkan Tuh, dengan banyak definisi ngomong. kau. Dengar dulu Edis. Ali. Banyak tuh yang ngomong tuh. Dengar Ali. Kamu Iya. tadi udah ngomong dikasih kesempatan. Kenapa Edis nggak dikasih kesempatan? Ngeri Luar memang kawan. biasa, saudara-saudara. Karena Edis sangat Tadi orang ngeri. ngomong Ali. Jangan Kot- gitulah Ali. Kotoran lembu memang berat membawa ajaran Karena ketika ngeri Ger. Kalau saya ngomong itu karena ngeri Ger. Ngeri. ada tertulis di kitab kalian bahwa kotoran lembu yang dibakar bisa menghapus dosa. Biar dia ngomong nanti kau Oh, salah lagi. untuk Masih kita apa? tertib. Untuk apa Jangan kau korban? standar. Untuk Ngeri apa memang kau kalau saya korbankan ngomong. Yesus? Ngeri memang kalau saya ngomong itu. Dengar dulu. Nanti kau sanggah lagi. Padahal dia Jangan tadi udah ngomong tuh, kepanasan 5 kau. menit tanpa waktu tadi Ini dia ngomong. ngapain nih? Udah. Si Unggul tadi udah hilangin waktunya sengaja sama Ali dihilangin Iyalah, waktunya. Si closing Unggul. statement. Closing statement Ngeri. itu kita Saya, berbicara. saya katanya mau penutupan juga nih, tapi dipotong. Kan ngeri kan? Ngeri memang. Bisa dilanjut gak nih? Atau udah runtuh imannya? Ngeri Edis kalau ngomong. Runtuh Jadi, iman kita Logika Bang Ali kalau Edis berpikirmu ngomong. itu terbalik, Jangan Edis. biarkan. Logika berpikirmu terbalik ketika Ini ngeri umatmu nih. menuhankan Ngeri. hawa nafsu, menuhankan manusia, terus kau mau sama-samakan majelis- dengan kami. Majelis Logika Muhammad berpikirmu bisa, salah. Muhammad bisa dituhankan nggak? Saya tanya. Logika berpikirmu itu yang salah. Mungkin nggak Muhammad dituhankan? Saya Ketika tanya. ketika umatmu jawab umatmu dulu. menuhankan Mungkin manusia, terus tidak kamu mengajak-ajak Muhammad kami untuk dituhankan. menuhankan manusia. Saya tanya, mungkin nggak Muhammad Logika dituhankan? berpikirmu bagaimana? Coba Tidak jawab dulu. mungkin. Tidak mungkin. Tidak Kenapa Isa mungkin. bisa dituhankan? Tidak. Kenapa Isa bisa Santai, dituhankan? guys. Lah itu urusanmu, urusan agamamu itu menuhankan Kenapa Isa manusia. bisa dituhankan? Muhammad nggak bisa dituhankan. Yang lain santai, yang lain Logika santai. berpikirmu yang salah. Logika Ngeri. berpikirmu yang terbalik. Padahal Menuhankan jelas-jelas. manusia terus kamu sama-samakan dengan kami. Dan Bagaimana Santai, caranya? santai, yang lain santai. Ngeri. Tenang, Si Ali kan udah babak belur dipanggil kawan-kawannya. Tolong saya teman, saya udah babak belur, tolong bantuin. Jadi Parah anak ini. parah. Ngeri, kawan, ngeri. Parah anak ini. Saya kirain Katanya, dia katanya, Iya. katanya mau ngomong, dikasih Ini. kesempatan ngomong, tapi baru ngomong bentar dipotong-potong. Karena ngerinya omongan Edis, ngeri, ngeri banget. ngeri, Ngeri. ngeri. Gimana nih? Kau Bisa dilanjut gak mentuangkan ini? Paulus Galatia Bisa dilanjut nggak 2:20 ah. Bisa dilanjut gak nih? Udah, apa lanjut? Udah selesai. Kau dari Udah tadi selesai. Waduh, ngeri yang bener. Ngeri, kawan, sedikit ngeri, pun tanggapan tidak kau Bayangkan. berikan dari pertanyaan saya. Kontradiksi Si antara berapa muslim nih? 1, 2, antara ajaran Paulus dan Yesus yang bertolak Buset. belakang. ada 7 Artinya, muslim. artinya Edis dengan definisi 7 muslim dia, Kristen sendiri, ngeri kawan. dengan definisinya dia yakin bahwa Paulus itu Tuhan ternyata. Ngeri bener. Gimana nggak ngeri bahwa Paulus adalah Ini Tuhan berlian bagi Edis? Kristen berlian ini. 7 muslim, 7. Nggak diakui berlian sebagai Kristen. Ani boleh nambah nggak? Nambahin Bang Ali. Boleh, lanjut. Edis sendirian, ngeri kamu. Muslim ini sendirian. Awas di, jangan di. Jadi gini, ya Ani dari tadi awal denger, ini kan Edis kan sedang membahas sebuah definisi kata. Orang kalau pernah sekolah tahu, ketika Anda membahas sebuah definisi kata, dasar pijakannya adalah karya leksikografi. Saya nunggu ini mana nih karya leksikografi yang dibawa Edis? Kok dari tadi cuman asumsi Oh, doang? jadi bukan Ini penjelasan orang pernah Muhammad ya? sekolah atau tidak? Oh, Tenang, jadi tenang, sabar, bukan penjelasan Muhammad. tenang, Kita ke sabar, kamus tenang, KBBI nggak- ya. nggak usah- Waktu itu Awas, Muhammad pakai bujang, kamus awas, bujang. KBBI. Enggak, Tenang, waktu itu tenang, Muhammad pakai tenang. kamus BBBI. Sabar, tenang, nggak usah terguncang. Jadi ketika kita bahas tentang definisi kata, semua orang tahu dasar pijakannya adalah karya leksikografi. Lucunya lagi, dia membuat sebuah vocab yang itu nggak ada di dalam tata bahasa Indonesia. Mengilahkan, apa lagi mengilahkan itu? Ya inilah orang kalau nggak pernah sekolah, Dis. Lu sekolah dulu deh. Gua ketemu lu di Facebook sejak tahun 2013, bukannya tambah pinter, tambah downgrade. Sekolah lagi, Dis. Makasih Bang Ali. Jadi memang, Meniti jadi memang karena penjelasan lagi, Muhammad, lucu karena nih, penjelasan Silakan. Aku ngomong boleh. Jadi Dan kan ngomongin dulu Bang deh. Silakan. Siapa yang mau memberikan jadi kalian harus siapa yang memberikan kesimpulan? Ayo, KBBI, belajar Siapa? tertib, belajar Ya. tertib. dulu zaman Muhammad ada kamus KBBI. Ngomong boleh nggak? Jadi dulu zaman Muhammad ada Gue belajar ngomong boleh nggak?
Iya, bertanya saya Gue dulu zaman belajar Muhammad. ngomong apa Edis belajar. Enggak, zaman dulu udah ada kamus KBBI. Jadi ya, ini gue berusaha untuk adil ya. Adil Bang Ben. Gue belajar adil ya. Tadi kan udah kita H2H. Begitu Edis bilang, wah katanya mau berdua. Gue langsung diam tuh. Makanya gue menawarkan timer. Ya. Kartu kuning buat Bang Ali memotong. Hanya gue riset ulang. Tapi juga punya kartu kuning. Dengar dulu, Dis. Gue berusaha untuk adil nih. Gue berusaha untuk adil, denger dulu. Setelah mengemukakan definisi, lalu definisi itu disanggah sendiri oleh Edis. Makanya udah jadi nggak menarik. Nanya tadinya gue mau ngomong harus ada moderator, Bang Ben. Karena Edis berputar-putar aja dari dulu ke situ, jadi tidak menarik. Sudah dari Bang Ali, lu hanya dari asumsi. Bahkan berani menerjemahkan hadis yang lu nggak punya keilmuan di situ. Menarik, Dis. Karena nggak ada ininya, definisi lu tidak khusus. Lu memberikan definisi kepada Bang Ali, tapi untuk lu nggak mau pakai definisi itu. Udah gitu. Betul. Tadi kan saya bilang, zaman Muhammad. Lanjut, siapa yang memberikan? Gimana nih kok saya di mute ini? Udah, lu kepanjangan ngomong, nggak ada isi. Saya mau mendengar dari pengamat lainnya. Coba dari Bang Sidik tadi, apa kesimpulan dari narasi Edis dan jawaban-jawaban kita? Oke, jadi gini ya, Edis ini selalu begitu. Ya, kalau seperti itu saya permisi dulu Ali. Intinya Ali sudah cerita gawah. Udah turun aja, kamu nggak ada ilmu. Masa ngomong di mute? Berarti udah baru turun kan ya? Ya, belajar Oke, saya permisi dulu. Kalau seperti itu saya permisi dulu. cerita Iya, lompat aja lompat. memang nggak gaya-gaya lama, gaya-gaya 10 tahun cuma tahu bisa ngomong ngeri. Nek Seger, kau Seger, mana Seger? Rager. Nih, juragan babi nih. Naikin juragan babi Bang Ali. Mana, nggak ada lagi di bawah dia. Mana Seger? Izin berbicara sebentar. Sebentar Pak Berlian. Silakan Bang Sidik, lanjutkan. Jadi gini ya, dia menarasikan bahwasannya Tuhan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya satu poin yang paling penting ke Edis ini, di mana di dalam Al-Quran mengatakan itu tidak ada. Nabi Muhammad hanya utusan Allah, tidak ada lebih. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 5:21 sampai 33, nah ini, untuk menghormati Kristus hendaklah kamu taat kepada satu sama lain. Hai istri, taatlah kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. Nah, ini kalian ini. Dari yang istri-istri oten-oten ini, Tuhan kalian tuh suami kalian gitu loh. Nah, terus Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, ini kata Paulus, ya, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di sini aku di dalam dia ini. Paulus mengatakan ini sama seperti Yesus mengatakan aku di dalam Yohanes 10:30 ini Paulus juga Tuhan ini. Nah, kalau Edis membawa tentang mencium batu, kalian sebenarnya mentuankan batu. Kalian ini yang mentuankan batu. Yesaya 26 nomor 4 belum bahas di Samuel. Wah, kalian itu Tuhan kalian itu gunung batu, gitu loh. Yesus itu batu yang dibuang, gitu. Itu nyambung. Kayak tadi saya lihat narasinya mencium batu, itu ada hadisnya, itu batu itu tidak membawa mudarat. Kami belum naik kaji nih. Emang kami cium batu. Enggak kemana-mana. Kamu yang ketampur karena kamu kepanasan. Yesaya 26 nomor 4 itu apa? Tuhanmu gunung batu kan? Belum saya bawa di Samuel. Banyak tentang Tuhanmu batu. Izin apa? Izin kepanasan kau? Apa? Iya, gini. Kejadian 1:26 kamu baca apa enggak tulisannya? Baiklah kita menjadikan sabar. Itu Bang membahas apa itu. Iya, Edis sudah melompat sana sini. Edis sudah melompat. Kenapa kamu kepanasan? Tadi kamu nggak nyimak di bawah atau kamu pura-pura nggak nyimak? Bang Sidik. Itu tadi pembahasannya loh. Enggak, itu pembahasannya cium batu gitu kan, cium batu. Padahal Tuhan kalian itu batu loh. Kenapa kamu kepanasan?
Bang Sidik minta tolong juga Bang Sidik. Minta tolong ya saya nomor pasal 6 nomor 6 sama 7 Bang Sidik. Oh ya, itu penghapus dosa itu batu bara. Bang Hos, izinkan nggak Bang Hos? Izin bertanya. Bertanya apa, Berlian? Batu bisa tolong di mulut itu jadi Ini Yesaya 6 sabar dulu Berlian Lu tenangkan bro, tenangkan. Kenapa lu kejang-kejang? Lu kejang-kejang kenapa? Kenapa lu kejang-kejang? Ini penghapus dosamu. Ini batu bara ini nggak nyambung apa? Dis memang begitu kayak kau. Lah iya nggak masalah supaya kau ketampol. Tuhanmu batu. Saya keras di sini. Tuhanmu batu. Yesaya 26 nomor 4. Tuhanmu gunung batu. Sabar, kamu sabar. Yesaya 6 nomor 7. Tetapi seorang daripada Sefraim itu terbang dan mendapatkan aku di tangan ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Itu jelas. Batu bara menghapus dosa kalian. Nah, Kejadian 1:26 ini poin-poinnya di sini. Kalian mentuhankan ini bukan cuman bukan cuman Yesus. Tuhan kalian itu banyak kali. Ngerti nggak kau? Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita, ini Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang saya tanya, Tuhan di sini Yesaya 26 nomor 4 batu, gunung batu, sabar. Ibrani 12 nomor 9 api. Terus Yohanes 4:24 roh. Yang mana? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Yang mana? Menurut gambar dan rupa ini Tuhan yang mana kalian? Rupa. Takut dia kejang-kejang ini anak. Kamu saya tahu sering naik di rumah sebelah kan? Saya tahu kamu ini kayak Edis kamu ini. Kamu memang penghujat juga kau. Gak usah bohong kau. Kejang-kejang kamu. Sabar. Kejadian 1:26 berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Sekarang rupa Tuhan seperti apa? Yesaya 26 nomor 4 Tuhan gunung batu, Ibrani 12 nomor 9 Tuhan api, atau Yesaya atau Yohanes 4:24 Tuhan itu roh, Tuhan itu roh, atau Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Mana? Oke. Yang mana yang harus menjadikan rupa dan gambar? Oke, sekarang kita timer antara Berlian dan Bang Sidik. Kita tertib di sini. Ayo. Oke. Mana banyak? Ayo kita bahas. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Moderator, temanya apa? Ini tawarkan. Iya, silakan antara Berlian dan Bang Sidik. Saya awali dulu. Kita timer. Ayo, gini ajaran pagan ya. Ajaran pagan pengikut banyak. Ayo. Mantap. Ajaran pagan gimana? Bang Sidik, temanya temanya penghapusan dosa temanya. Kita bawa bebas aja Bang Albi. Jadi saya awali ya. Udah aja, timer aja. Kenapa kamu takut timer? Timer aja, ayo. Ajaran pagan temannya, ayo. Takut turun. Kalau takut turun. Gimana? Ayo. Ajaran pagan penyembah batu siapa? Islam apa? Kristen. Penyembah batu, penyembah roh, penyembah api. Ayo kita bahas. Ajaran pagan, ayo. Mau? Timer aja. Bentar Mas. Simpan narasinya. Oke, kita ambil tema. Siapa yang ajaran pagan? Kristen atau Islam? Antara Bang Sidik dengan Berlian. Ayo. Oke Berlian. Iya, jawab pertanyaan saya satu ini dulu. Bisa timernya kamu bantu di timer. Moderatori. Tunggu. Kita sapa dulu ini siapa saja biar ketahuan yang ada di formal ini. Sasah. Satu lagi ya. Sasah Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya? Di sini Sasak Muslim atau Kristen? masih menyimak. Oke. Saya kebetulan saya juga dari Katolik. Sekarang alhamdulillah sudah Muslim. Oke, baik, alhamdulillah. Bang Sasak, Alhamdulillah. kita naikkan dulu yang Kristen ya, biar adil di formal kita ya. Bang Tommy, halo. Tommy Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, maaf ya, kita turunkan dulu biar adil. Jangan nanti kiranya kita keroyokan di sini. Bang Sasak, tunggu sebentar ya. Oke, Silakan yang Kristen naik ke atas biar ada temannya Berlian.
Baik, sekarang Bang H2H, Unggul monitoring. H2H Ya, antara Bang Unggul untuk timer. ya Bang. Ini saya tidak lagi ingin berdebat loh, saya ingin mengenal Islam, ingin bertanya Islam, kok jadi Udah. pakai Kalau timer jadi kita turun, kemana-mana Bang Ali. kita tahu mana yang biasa hujat, mana yang orang beneran. Belum ada Tenang aja. ngomong udah terguncang loh, gimana ini? Iya, iya terguncang nggak apa-apa. Terguncang, orang nggak ngatain apa-apa. Lu apa yang bikin kita terguncang? Lu ngatain apa-apa masa kita Nah, ini terguncang? kan izinkan bertanya, bertanya. Timer aja. Yang bisa bikin kita terguncang. Apa-apa Pakai ajaran pagan. Berlian, kalau kamu nggak mau timer, kamu kalah. Suaramu nggak kedengaran, tertutup sama suara asidik. Dia pakai soundcard, harganya 17 juta itu. Kadang lawannya gini loh Bang Ali. Dia belum narasi apa-apa, belum menunjukkan apapun dalil, terus ngomong kalian terguncang. Apa itu? Nah iya, orang nggak diizinkan bertanya, gimana ini? Ya, tanya dalam waktu kamu nanti. Iya, timer aja gitu. Tema gitu ya. Oke, sebagai tuan rumah Muslim, saya berikan kesempatan 2 menit kamu bernarasi, nanti akan dikonter oleh Bang Sidik 2 menit ya. Ada yang bisa bantu ada timer nggak? Ya, jadi di surat Hud ayat 114 itu kan dikatakan Tema aja, bahwa- Bung. Temanya dulu apa? Tema aja ajaran pagan. Temanya apa? Ayo, siapa yang ajaran pagan Islam apa Kristen? Penyembah batu, Gimana? penyembah api, penyembah roh, ayo. Gimana? Dengan tema yang Gimana? ditawarkan Bang Sidik, sepakat nggak berdua? Tema aja. Temanya Bentar. Katanya mau mengguncang. Masa bicara aja nggak berani? Saya mau di fundamental gitu loh. Kok cuman tipis-tipis saya nggak mau. Saya langsung ke fundamental itu aja. Berlian. Monitoring, open mic. Yang katanya Supaya tadi mau terguncang guncang. sekalian kan. Wabarakatuh. Izin Bang Ali. Iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Bang. Makasih Bang Berlian, Saskia. open mic. Katanya mau mengguncang. Masa open mic nggak punya nyali? Loh, abang Apa yang gimana itu mengguncang? kan udah ditulis sama hostnya sama Bang Ali itu kotoran penghapus dosa. Ya udah itu aja dong, jangan Itu kemana-mana. debat dia dengan Edi. Makanya Edis kita tadi temukan itu, tema Edis baru. tadi itu apa definisi mentuankan beda. Loh, gimana sih? Itu debat dia dengan Edi. Oh, Nah, ini berani beda nggak? lagi nih, tema baru lagi Bang. Ini ditawarkan sama Bang Sidik, saya tanya sekali lagi. Ditawarkan, diterima apa enggak? Ayo. Ya jangan kemana-mana, itu kan Iya, udah ditulis. Diterima Tema apa aja, Bang. enggak? Tema aja baru. Biar bisa jalan nih. Ajaran pagan Katanya Islam. mau mengguncang. Oh, gimana bangku ini kok jadi takut sih? Wah, Loh, takut sama apa, Be? Tuanmu Pak, tuanmu api, Masa tuanmu ditawarin, ditawarin tinggal Temanya bukan. Ayo. Berlian, kau tinggal jawab Bang aja. Bang Ali, tadi kan Terima Bang Ali udah atau tidak? setuju Udah, temanya kok. penghapusan dosa. Mau jadi Bang Ali yang diatur begitu loh. Gimana? Jadi temanya enggak, Bang Ali tadi menyerahkan ke Bang saya Ali sebagai sudah moderator untuk menentukan Tadi Bang Ali tema. sudah Makanya setuju. saya sebagai moderator menawarkan pada kalian berdua. Berlian. Bang Sidik meminta temanya adalah mana yang ajaran pagan. Kalau kamu mengajukan apa? Ya udahlah kalau emang udah pada terguncang sudah pada takut ya udahlah aku Apa yang turun aja lah. dibuncang? Orang kau ngomong aja narasi dulu. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani membahas tentang ajaran pagan. Nggak ada. Jeki Sembiring pun ditawarkan sama Ustadz Ali, nggak mau dia. Ya Nggak mau. udahlah, Jeki Sembiring, bawa kau undang ke sini. Kau undang ke sini ajaran pagan, nggak mau dia, nggak mau. Kenapa? Kalian itu ajaran pagan memang. Ajaran naga benar. Naga di Wahyu dan di Daniel ada nggak naga itu? Naga itu ada nggak? Bentar, biar kalian, bentar. Ini saya tanyakan lagi. Ini di mana-mana kesurupan dia. Nggak tahu ada yang salah Nggak kayaknya. keserupan. Saya mau langsung fundamental gitu loh. Santai Bang Sidik. Saya tawarkan lagi. Ini ada tawaran tema. Yang mana yang ajaran pagan? Islam atau Kristen? Gimana? Berani nggak menerima tawarannya? Tadi Bang Ali sudah setuju temanya penghapusan dosa. Itu tema dia dengan Edis. Saya sekarang moderatornya yang pegang kuasa di sini. Sama Jadi Edis saya tadi bukan itu temanya menawarkan. Bang.
Bukan itu tadi sama Edi tema. Udah kau berani apa enggak? Kalau enggak berani bilang enggak berani, kalau berani bilang berani. Muter aja. Kayak emak-emak arisan. Berani enggak? Ya, jadi di surat Hud ayat 114. Jangan bernarasi dulu. Aneh tanya berani apa enggak dengan tema yang ditawarkan. Pertanyaannya dosa yang seperti apa yang Belum dimulai debatnya. dan baik. Debatnya ini belum dimulai. Jadi jangan bernarasi dulu. Ini baru aneh tawarkan tema, kamu nggak berani jawab. Diterima atau tidak, itu dulu aja. Gimana? Itu temanya kan udah ditulis abangku tuh. Masa Enggak. nggak bisa baca? Saya nggak menawarkan tema yang ditulis. Saya menawarkan tema mana yang ajaran pagan, Islam atau Kristen. Itu berani apa enggak? Nah, saya kan tadi sudah menyatakan temanya Apa? penghapusan dosa. Lalu Bang Ali Kamu sudah minta penghapusan dosa. mengiyakan gitu. Ini ada tawaran dari Berlian penghapusan dosa. Gimana? Saya mau langsung ke fundamental aja. Siapa yang saya nggak mau, saya nggak mau diskusi kayak gitu. Saya mau diskusi yang langsung ke titik poin. Siapa yang ajaran pagan, penyembah gunung batu dan penyembah api dan penyembah roh, gitu loh. Itu yang saya mau, gitu loh. Woi, jadi nggak Berlian buruan. Peganginnya pakai tangan nih, nggak pakai tripod, cepetan. Ya, nggak apa-apa. Kau Hanya takut ambil kau aja Berlian. jalan tengahnya. Kita bicara tentang ketuhanan aja. Itu kan sudah benar. Gimana? Membuktikan Boleh, Kak. mana Tuhan atau sesembahan yang benar. Allah Azza wa Iya, Jalla penghapusan dosa. apa Yesus? Bang Ali, Penghapusan dosa itu bisa kan minta waktunya sebentar nggak? yang benar juga. Jangan nyolot. Tawaran kamu nggak diterima Bang Sidik. Tawaran Bang Sidik nggak terima kamu. Maka ada Tawaran yang Bang jalan Sidik juga yang nggak saya terima dong. Orang tadi di awal penghapusan dosa. Tawaran kamu nggak diterima Bang Sidik. Tawaran Bang Sidik juga nggak diterima kamu. Makanya aneh ambil jalan tengah. Gimana? Ini jalan tengahnya temanya. Oke, saya awali ya. Oke, Bang, Bentar. ya. Timer. Emang apa? Aneh belum menentukan temanya. Dia nggak mau tentang ajaran pagan. minta waktu sebentar Makanya nggak, aneh Bang? ambil jalan tengah Bang Sidik. Sebentar Bang Sasak, sebentar Bang Sasak. Sebentar, sabar dulu Bang Sasak. Ini kita layani dulu tamu kita Berlian. Maunya apa? Orangnya Iya, gitu waktu saya dong. nggak banyak ini Bang, mau naik kapal ini. Begini, Begini begini ya. dulu ya, kalian ya. Kamu tentang penghapusan dosa, sementara Tuhanmu itu nggak tahu yang mana. Tuhan gunung batu, Nggak apa-apa, Bang Tuhan Sidik, Bang Sidik. api, Bentar, Bang Sidik. gitu loh. Nggak tahu bingung ajaran pagan mau gimana? Harus itu dong. Bang Harus Sidik, dari Bang Sidik, awal tenang, gitu tenang, loh. tenang. Tenang, aneh ambil jalan tengah. Aneh ambil jalan tengah. Aneh yang tentukan tema. Mana Tuhan yang benar? Allah Subhanahu wa taala atau Yesus anak Maria? Itu yang aneh angkat. Oke? Siap? Ya, saya awali ya. Oke. Bang Unggul, Oke. timer ya. 3 menit ya. Jadi di Silakan, surat Bang Unggul. Hud ayat 114 dikatakan Sebentar, Aneh bahwa belum nyuruh kamu. Itu aja deh, Ini mulutnya kayak nggak pernah sekolah aja ini. udahlah Bang, kita nggak usah pakai timer. Lanjut aja, ngalir aja, dewasa aja. Kita pakai timer. Bang Unggul, Herannya monitoring. Oten nggak ada yang mau naik. Oten satupun saya naikkan. Kok Nah, ini saya ketakutan? Iya, jangan Orang kamu saya naik. sendiri. Jangan kamu sendiri di sini. Atau di bawah yang mau bantu saya Cuma tapping, pusuk naik kau pusuk naik. Nah, Nah, tenang aja Pak. Bang Sidik jangan terpancing sama yang di bawah. Kalau fokus di atas jangan terpancing bawah. Bang Yang di bawah Bang si bisa Bang bantu tapping, tolong iya. tapping dan request. Bang Yang Sidik bisa bantu itu. Bang Sidik Timing. fokus jadi narasumber. Oke tuh. Nah ini. Oke. Jadi temanya jelas ya. Mana Tuhan yang benar? Allah Subhanahu wa taala bukan itu, atau bukan itu. anak Maria. Sudah bosan, Oke. bosan. Saya mulai dari Penghapusan Berlian. dosa aja. Silakan narasinya. Bang. Weh Berlian buruan. Gua nggak pakai tripod nih, udah gue copot. Pegangin tangan, lu bolak-balik maju mundur aja, cepet make up your Ya, mind. jadi di surat Hud ayat 114 dikatakan sholat dan perbuatan baik itu adalah untuk menghapus dosa. Coba Bang Sidik jelaskan dulu sholat dan perbuatan baik yang seperti apa
dan dosa apa yang bisa dihapuskan? Bentar, temanya bentar. Ini orang pernah. Temanya bukan itu, temanya bukan itu. Oh, udah Bentar. terguncang. Bentar. Temanya itu mana Tuhan yang benar, Allah Iya, saya temanya Subhanahu wa juga Ta'ala. ada di Atau Yesus situ. dengerin, biar kau pinter, nggak usah sekolah lagi. Biar kau pinter, Ani kasih tahu. Temanya adalah mana Tuhan yang benar, Subhanahu wa Ta'ala atau Yesus anak Maria. Jadi Iya, saya namanya nggak mau prolog, lari-lari, dengerin, Bang. jangan Saya dipotong. mengikut tadi yang Ntar di ada sepak awal. pula Di awal kau tadi kan ini. sudah dikatakan Banyak cerita pula temanya kau penghapusan dia. dosa. Dengerin. Gitu. Diam mulutnya. Diam, di mute. Jadi, kau harus menarasikan dari perspektif kamu tentang ajaran kamu. Nanti Bang Sidek akan menarasikan dari perspektif ajarannya. Tadi kan sudah disepakati, Lu pernah ikut debat sudah nggak sih? disepakati tadi temanya penghapusan dosa. Tuannya bener Gimana aja, nih, ayo. kita boleh Gila nggak? sih. Oh, gimana? Takut dia Boleh minta waktunya sebentar aja, Bang. Bukan takut. Baik. Saya udah kasih waktu berlian tapi terus berkelit-kelit. Ya udah, silakan Bang Sasak, mau sampaikan apa tadi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya dengan waktu yang singkat ini, saya cuma sedikit ya menyampaikan pencerahan dalam tema kotoran penghapus dosa. Saya gabungkan sekaligus dengan Tuhan mana yang benar. Oke, apakah di sini ada saudara saya yang dari Kristiani? Ada berlian itu di atasmu. Ada tuh si Berapa Berlian orang, tuh. Bang? Berapa orang, Bang? Iya, Bang. Itu aja, Bang. Kita temanya itu aja, Berlian Bang. aja nih, cuma Penghapusan dosa ekor. aja. Cuman satu ya. Oke, saudara saya Berlian, Abang Berlian atau Mbak Berlian ya, gitu ya. Oke, saya sudah sering kali ya memberikan pencerahan-pencerahan itu di gereja saya dulu, sampai hampir 80% gereja HKBP dulu di tempat saya itu masuk Islam, termasuk bapak saya sendiri yang pendeta. Jadi sampai saya dibuang dari keluarga. Jadi ringkas saja, untuk memaknai kotoran menjadi penghapusan dosa dan Tuhan mana yang benar, ya itu adalah jangkauan asumsi yang sangat kecil daripada doktrinisasi gereja yang mengatakan percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Jadi begini, saya berbicara dalam jangkauan yang lebih luas lagi daripada kotoran menghapus dosa. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga, kenapa lagi kotoran kita cari untuk menghapus dosa? Jadi gugur ayat itu. Jadi ayat penghapusan dosa tadi itu sudah nggak efektif lagi. Artinya Tuhan itu nggak pintar, nggak cerdas dalam menciptakan ayat. Nah, jadi tinggal kita pikir lagi sendiri, kita renungkan lagi, jawab. Batin kita jawab sendiri. Ayat ini yang bikin siapa? Kotoran penghapus dosa. Sedangkan kita percaya Yesus Tuhan aja udah dijamin masuk surga. Kenapa harus mempercayai lagi kotoran penghapus dosa? Apalah artinya dosa kalau kita sudah dijamin masuk surga? Nah, oke. Itu tadi tentang kotoran penghapus dosa ya. Itu ayat sudah gugur, dianggap gugur dengan kita percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Sekarang Tuhan mana yang benar? Gitu kan? Nah, kembali lagi. Kalau doktrinisasi gereja mengatakan percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga, ya. Kita asumsikan sendiri deh Tuhan mana yang benar. Apakah betul ayat itu dari Tuhan? Kalau itu ayat dari Tuhan, mana ayatnya, mana dalilnya? Ya. Baik itu di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nah, kalau betul ada ayatnya, ada dasarnya, ada dalil yang mengatakan percaya Yesus Tuhan, atau Yesus sendiri mengatakan percaya aku Tuhan, maka kalian aku jamin masuk surga. Artinya Tuhan itu telah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat jahat. Kata kasarnya begitu. Berbuat jahatlah kalian, terserah kalian mau berbuat apa saja asal percaya aku Tuhan, aku jamin kalian masuk surga. Artinya Tuhan itu menciptakan agama bukan untuk memperbaiki akidah. Sedangkan konsekuensi dari
diciptakannya agama dari Tuhan itu adalah untuk memperbaiki akidah bagi makhluknya, terutama manusia ya. Manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi artinya gugur lagi doktrin yang mengatakan tadi percaya Yesus Tuhan dijamin masuk surga. Saudara saya yang dari umat Kristiani, tolong dicamkan itu. Jadi saya nggak perlu panjang lebar, nggak perlu yang orang Kristen menyebutkan dalilnya ini dari Bible, ini dari yang Islam dari Quran ini. Sudahlah, itu nggak akan ada habisnya. Jadi secara logis saja. Jadi kalau dikatakan Tuhan mana yang benar, benarkah Tuhan menciptakan agama untuk hambanya berbuat maksiat? Karena dia berbuat maksiat pun tetap dijamin masuk surga, asal percaya Yesus Tuhan. Oke, saya kira segitu saja singkat waktu saya mau masuk kapal ini sebentar lagi sinyal saya hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya untuk saudara saya yang dari Kristiani. Mantap. Waalaikumsalam. Mantap, ya manilah Bang ya. Selamat sampai tujuan dan kembali ke tempat. Lanjut, host standby. Oke. Udah hadir di sini the one and the only one and the oneness. Bro Malakil Malak. Kita lihat dulu. Siapa lagi di bawah? Oke, kita naikkan rival abadi dari Bro Asidik, seger-seger yang tidak pernah fresh dan seger. Seger-seger, datanglah. Ger, tolong kau jaga kata-kata, jangan ada kata-kata kotor di sini. Tolong ya. Ini Komal satu-satunya yang masih aktif. Jangan dihancurkan. Oke, silakan moderator. Apa yang mau kita bahas? Oh, ini jadi nggak berarti tema yang ditawarkan? Iya. Apa, Ger? Antara Berlian sama Inilah kebiasaan pendapat Muslim. Apa? Nggak usah curhat di sini. Diam dulu kau. Baru masuk udah curhat. Lanjut antara Berlian dan Bang Asidik. Oke, jadi temanya adalah Tuhan siapa yang benar untuk aduh ini udah kau kalau nge-live itu jangan dari kandang, keluar kandang. Bukan begini loh Bang Ali. Bang Ali juga konsisten. Tadi di awal kan sudah disepakati temanya itu penghapusan dosa. Orang ngomong. Mana si Seger kok masih di atas ya? Udah saya Seger. Berisik kali kau seger-seger. Ya udah lanjut moderator antara Bang Sidik dan siapa tadi Berlian. Oke, antara Bang Sidik dengan Bang Berlian ya. Temanya adalah Tuhan mana yang benar. Untuk prolog narasi, silakan narasi dari perspektif. Saya nggak mau Bang Ros, karena tadi sudah disepakati di awal temanya itu kan penghapusan dosa dan Bang Ali sudah mengiyakan. Kok nggak konsisten begitu loh? Itu tema saya dan si Tung Itu Edis. tema dia dengan Edis. Bukan, tadi di edisi itu temanya bukan penghapusan dosa, temanya tadi bukan itu apa Ya definisi udah, kalau kamu nggak sepakat ya sudah. Ini gimana Bang Sidik? Jangan takia dong. Lagi-lagi nggak sepakat lagi, tapi dalam jalan tengah loh ini. Oh nggak sepakat. Tadi gitu. tema yang Abang loh. Tadi di awal nggak sepakat. Tadi ajaran pagan nggak mau. Ambil jalan tengah, saya kasih tema yang lebih umum, ternyata dia nggak sepakat lagi, nggak tahu ini maunya gimana. Saya bingung. Silakan, host. Nggak tahu ini saya maunya dia gimana. Memang kacau kalau Tung itu ahli tipu, ahli framing, ahli bohong. Dasar Tung. Iya, lucu gitu loh. Dia ngomong juga belum, keluarin dalil belum, keluarin soalan belum, ngomong semua orang yang di Komal ini terguncang. Apanya yang diguncang itu aneh, bingung aneh. Penghapusan dosa, sementara tuannya belum jelas gitu. Kok penghapusan dosa dari mana pula? Di sini Bang Ali, di sini hanya menerima memang memang berat mempertahankan Tritung karena ajaran pagan itu, bapak-bapak gereja. Berat memang, makanya dia nggak pernah mau itu. Lanjut. Oke lah, ini yang ada ya. Mohon maaf, ala kadar teman-teman. Cuma ada seger-seger. Seger-seger. Gimana, Dek? Dapat tobat, Dek?
Itu gue boleh bantah sah tadi gak sih? Ngawur banget dia. Pasti lu. Oh, Diri. Solo Tatsuki. Ya itu. Aku balas. Jaringanmu nggak jelas, Ger. Ger. Jaringanmu diperbaiki putus-putus, dulu lah, Ger, mikrofonmu 15.000 yang ongkir, beli yang bagus lah, Ger. Jadi enak suaranya, nggak kedengeran. Wah, buka rahasianya si Derry tuh. Masa Derry bilang 15.000 udah termasuk ongkir, Der? Aduh, kacau nih. Kita tunggu nih. Ngeri kau ini. Videonya ada aku. Ustaz kau yang ngomong gitu. Kau cari remis lagi. Kapan kau bisa berubah? Nih ya, kata Yesus di dalam Alkitab, bukan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tapi melainkan Dia yang menjalankan kehendak Bapakku atau kehendakku. Tuh. Jadi ada aturan di dalam. Jangan ngaco, main beriman langsung masuk surga. Wih, dengar tuh. Bisa kau bantah itu seger-seger. Itu buat Sasa, bukan buat seger-seger lah. Itu buat Sasa. Sasa bilang tadi main beriman masuk surga. Kan dia nggak tahu Alkitab, tapi seolah-olah tahu Alkitab tuh Sasa tuh. Kayak lu ngerti Bible aja, Diri. Oh, Derry jadi psikolog sekarang belajar psikologi pula si Derry ini. Aduh mah kaget Ander. Itu kecil kawan. Yang tungtung siapa? Bang Bali. Tadi Puskakmat kau. ada si Edis tadi di sini. Apalagi yang lain, ayat yang lain lagi. Bukan yang sekarang ada nggak tungtungnya? Ini seger kali ini. Seger-seger. Terus. Seger-seger bukan tungtung. Lu mau bantai tungtung seger-seger ini, Her? Bukan tungtung dia, bukan tungtung. Betul. Black ini mungkin. Oh, sorry. Bukan tungtung dia. Bukan nih, capek kalau masih seger-seger mah. Jadi apa dia? Kupikir ada tungtung. Ya udahlah, saya mau cari tungtung. Tadi ada si Edis. Ya. Ini di sini Lanjut. Yang lain saya apaan tadi? Keluaran yang kau baca kecil. Apa aku bilang? Ada kau Matius 7. Aduh, Bukan jadi orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, kau diusir. Nyala kau pembuat kejahatan. Itu Ger. naikkan Edis, naikkan. Karena Yesus mengajarkan menyembah Sang Pencipta, Yohanes 4:22. Gitu loh. tungtung naik. Siapa? Ada tertariknya gini loh, Ane. Tertariknya dengan ayat yang dibawa Bang Ali tadi. Bagaimana? Bahwasanya kotoran itu bisa menghapus dosa. Yesus itu Allah sendiri. Di mana Allah Bapa mengatakan dia itu adalah Yesus? Kalau masalah percaya dan tidak percaya, karena orang Islam jelas tidak akan terima itu. Iya, enggak. Jadi untuk apa Anda menjudge orang Kristen? Siapa yang apa tadi itu yang Sadiki bilang tadi itu? Yesus menuntun kita untuk beribadah kepada Allah. Allah itu Yesus sendiri, Allah itu Yesus sendiri, Allah Bapa itu Yesus. Itu urusan orang Kristen. Oke, iya. Makanya kamu naik di sini kan diskusi. Saya tanya di mana Allah Bapa mengatakan itu Yesus. Coba ketunjukkan kepada saya. Datamu. Itu kan pertanyaan terakhir naik. Itu kan sudah dari 2010 lalu itu. Ngeri lah. Pertanyaan itu Bukan dari 2000-an tahun, nggak ada jawaban kan? Bukan dari 10 tahun, 2000-an tahun. Kalian nggak keluar. Kalau Tuhan Yesus kasih tunjuk kuasanya, kiamat dunia ini, bro. Saya nggak mau kiamat, mau apa? Saya minta data. Saya nggak butuh penjelasanmu, saya datamu. Datamu seandainya dia turun ke dunia langsung. Datamu di mana yang bangkitkan Yesus itu mengatakan aku adalah Yesus? Di mana? Aku adalah Yesus. Iya, yang membangkitkan Yesus siapa? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya dulu, yang bangkitkan Yesus siapa?
Tidak ada yang Dalam- membangkitkan Tuhan Yesus. Oh, nggak ada yang bangkitkan dua Yesus. Nggak ada. Di dalam Bible-mu dinarasikan. Sabar dulu dong gantian. Kisah para Rasul 2:32. Siapa yang membangkitkan Yesus di situ? Terserah Baca. Bapak, Kisah terserah Bapak mau bilang Apostolos. apa, Loh, itu urusan itu Bapak. kitabmu loh. Ya apa itu Bible-mu loh. Loh, Itu katanya kamu nggak ada yang membangkitkan Yesus. Ah, inilah kamu. bilang itu bukan Tuhan, terserah Bapak. So what? Hah? So, yang bangkitkan Yesus katanya kamu nggak ada. Ternyata di Bible-mu itu kisah para Rasul 2:32 dalam narasi kalian itu. Gini aja, Yesus- gini aja. Bapak mau Gini putar aja. putar Alkitab Parah. itu kan sudah Biar dari kita atur 2000 aja. tahun, Jadi Bang Ibu 30 lawan tahun. siapa ini namanya? Kenapa Bapak harus Black, harus Black, Bapak Black. harus ke Bapak? Black, bentar Black. Kita kasih tema. Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Gimana? Ya Sepakat itu nggak? dia sendiri. Oke. Untuk orang Kristen, kenapa? Masalah buat Bapak. Iya, saya Oke, kasih tema. timer aja, timer. Masalah buat Bapak. Temanya seperti itu. Masalah. Sepakat nggak? Lawan Hah? Bang Sudi. Saya tidak suka timer. karena kita berbeda. Lawan Bang Sudi pakai timer. Kenapa Allah ketawakan dua orang yang saling bunuh sini? Apa lo? Gimana Black, Black? Halo Black. Tidak usah bro, sudah Black, sudah gimana? dimengerti. Ane tawarin. Sudah tahu pasal sudah mengerti. Iya, Ane tawarin. Bapak. Temanya adalah Bapak mau apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? mau Sepakat debat nggak? dari hari ini sampai kiamat tidak akan ada habis-habisnya karena berbeda kepercayaan, itu saja. Anda kesini Kamu yang- nggak mau debat teratur.